tidak pernah dibedakan dengan apapun, termasuk saya. Ya, saya nggak pernah merasa bahwa saya ini guru, nggak pernah. Insya Allah saya nggak pernah merasa seperti itu. Ya, karena saya selalu merasa kita semua adalah santrinya Gusmi, pengen dikumpulkan beserta Gusmi di yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam man tawaddu'a, apa itu? Man tawaddu'a, tadi apa hadis? Man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang takabur, maka dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam kitab Najhatul Majalis itu ini bercerita tentang sejarah penciptaan makhluk ya. Dulu Allah menciptakan bumi, ardun. Bumi itu diciptakan rata, hijau luar biasa, indah lah ya. Sehingga bumi itu sombong. Dia merasa bahwa penciptaan Allah yang terindah. Kayak kita tuh, kalau punya wajah mulus, ya, wajahnya mulus tanpa apa? Tanpa jerawat, tanpa apa namanya, bintik-bintik, mulus. Nah, maka dia akan sombong. Orang-orang yang cantik itu sombong. Ya. Yang tampan juga sama, berpotensi sombong. Karena ada ceritanya dulu. Bumi itu sombong ketika diciptakan oleh Allah penuh dengan keindahan. Akhirnya khalaqallahu jabalan. Allah tidak suka ada makhluknya yang sombong. Setelah itu kemudian Allah ciptakan gunung dan ditaruh di atas bumi, sehingga keindahan bumi sudah tidak lagi dominan. Persis seperti wajah tampan yang tadinya mulus kemudian muncul jerawat. Bisa sombong nggak? Bumi hilang sombongnya. Itu cara Allah untuk menghilangkan kesombongan. Direndahkan si bumi ini dengan Allah menciptakan gunung. Gunung juga sama. Nah, itu dasar watak makhluk itu begitu. Ketika dia sudah mampu merendahkan bumi, dia juga sombong. Akhirnya khalaqallahu hadidan. Kemudian untuk menghilangkan kesombongan apa tadi? Gunung, Allah ciptakan besi. Dengan besi gunung bisa hancur. Banyak kan tuh gunung kapur yang ada di gunung semen tuh yang ada di Cupang itu ya. Itu kan gunung sekarang sudah rata. Dengan apa? Dengan besi. Besi juga sama. Ketika mampu mengalahkan gunung, sombong juga. Khalaqallahu nah, baru kemudian Allah menciptakan api. Besi segitu hebatnya, ketika diadu dengan api kalah. Hilang kesombongan api. Hilang kesombongan besi. Api juga sombong. Akhirnya Allah ciptakan ma'an. Allah ciptakan air. Kalah air. Kalah api. Air juga sombong. Kemudian Allah ciptakan apa? Semen. Angin. Lebih mu'alif atau lebih prison? Ciptakan apa? Rihan. Kemudian Allah ciptakan angin. Api kalah dengan air kalah dengan angin. Tuh tsunami tuh. Siapa yang membuat tsunami? Air sehebat sekuat apapun, sebanyak apapun sama angin, dia akan kalah. Angin bertiup ke timur, ikut ke timur. Kalau nggak bisa tanya tuh yang suka di laut. Oh, saksinya ada. Ya kan, Men? Kalah deh, Men. Kalah banyak, Men. Kalah karo angin. Angin juga sombong. Maka kemudian khalaqallahu nasan, Allah ciptakan manusia. Manusia yang mampu mendudukkan bumi, manusia yang mampu menundukkan apa? Api, air, gunung dan seterusnya. Sehingga manusia pun sombong. Karena dia mampu segalanya. Ini makanya bahayanya di situ. Orang kalau sudah merasa mampu segalanya, dia punya kelebihan dibanding yang lain. Waduh, ini luar biasa. Hati-hati saja. Nah, oleh karena itu Allah juga nggak suka melihat manusia itu sombong. Maka Allah kemudian jadikan apa? Khalaqallahu nauman.
Allah ciptakan tidur. Orang segarang apapun, serosak apapun, sekuat apapun, ya bisa lagi ngorok. Tamat sudah. Tamat. Wong ka sapi rayune bakal cangkeme mangat dole turu. Dipercaya dipotong. Jadi naum, tidur itu Allah ciptakan untuk menghilangkan kesombongan manusia. Orang segagah apapun, ya, sekuat apapun, sekaya apapun, kalau sudah tidur ya sudah lemah tanpa daya. Naum pun sombong juga, mati. Maka Allah kemudian ciptakan marad. Khalaqallahu marad. Allah ciptakan sakit. Lagi turu enak-enak, lara utung, bisa turu. Lupa dipercaya sih. Mau dipercaya kan jalur kaya Allah mau ngomongin lara utung, bisa turu. Sakit pun itu pun sombong. Khalaqallahu mauta. Untuk menghilangkan kesombongan sakit Allah ciptakan kematian. Sudah tamat, sudah kalau begitu sudah tamat. Ya, tapi kematian pun sombong juga. Kematian itu sombong juga. Dia merasa paling tinggi dari semuanya. Manusia kalah, tidur kalah, sakit kalah dengan kematian. Dan kematian itu sombong. Kesombongannya nanti diakhiri oleh Allah di yaumil qiyamah. Allah jadikan kematian itu dalam bentuk kambing, ya, dalam bentuk domba. Kemudian Allah sembelih kematian itu sehingga tidak ada lagi kematian. Yang ada adalah keabadian ketika orang itu sudah ada di dalam surga dan sudah ada di dalam neraka. Naudzubillah. Di neraka mereka abadi karena kematiannya sudah disembelih oleh Allah. Di surga pun mereka akan abadi karena kematian sudah tidak lagi menghinggapinya, sudah disembelih oleh Allah. Jadi kalau nyesel, penyesalan itu tidak berarti karena kematian sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah keabadian, ya. Jadi kalau mau menyesal sebelum kematian itu disembelih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penyesalan itu akan berarti. Tapi kalau penyesalan nanti di yaumil akhirah, ya, tidak ada gunanya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, seandainya Engkau berikan aku kesempatan hidup lagi 1 saat saja, 1 jam saja, maka masa hidup itu, hidup kembali itu akan saya gunakan fasaddaqu, maka saya akan banyak sedekah. Wa aku minas sholihin, dan saya berjanji akan menjadi hambamu yang sholih. Tapi kata Allah, awalam nu'ammirkum, kata Allah, ya, dijawab seperti itu. Belum cukupkah umur yang sudah aku berikan kepadamu ketika kamu hidup di dunia itu? Minta berapa lagi tambahan umur? Kamu sudah saya kasih umur panjang, tapi itu semua tidak kamu gunakan. Kamu tidak segera berbenah. Padahal kematian itu bisa datang kepada kita kapan saja. Jadi bersyukurlah, ya. Orang-orang yang di hatinya, di pikirannya sudah ada adalah bebenah. Sekarang sudah waktunya bebenah. Apalagi sih yang mau kita perbuat, ya. Kalau kita cari duit, pengen bisa makan sate tiap hari, mungkin egois bolong-bolong. Makan sate ini 5 menit, ya. Tapi selili teh setengah jam. Gue dulu marani dokter Rudi karena lara gusi. Apa coba? Ya Allah, bikin makan paling sugih, susah sugih, pengen kawin maning, masih kuat berapa menit? Ukur-ukuran kita harus 3 menit terus aja. Ya. Apa coba? Belum cicil-cicilku ya baru. Ya kita ngomong sih gede-gede ya. Singus kali salah angka maning kan? Ya. Singus kali salah angka maning. Ya. Jadi setelahnya, terus waktunya kita bebenah, waktunya kita bebenah. Ya umur kayak saya udah 45. Ya udah, kalau nggak dipersiapkan dari sekarang, terus mulai kapan kita mempersiapkan? Ya. Jadi waktunya bebenah karena apa? Kematian itu pasti. Yang percaya mati, yang tidak percaya mati, mati itu pasti datang. Al mautu babun wa kullun nasi
dakhilun. Kematian itu ibarat pintu, dan satu persatu manusia itu pasti akan memasuki pintu itu. Tidak mungkin tidak. Barzakh di alam kubur itu pasti. Orang yang yakin ada barzakh, barzakh itu pasti. Orang yang tidak yakin ada barzakh, barzakh itu juga pasti. Di mana barzakh itu? Luangan kecil yang ada dalam kuburan kita itu. Berapa itu kaca puri itu lebarnya? Ya. Itu mending. Itu masih lebar karena belum adanya malaikat mungkar nakir. Bagi mereka yang tidak punya bekal amal cukup, itu dipersempit kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kemudian tulang belulangnya pun hancur, dihidupkan lagi, hancur lagi, dihidupkan lagi, hancur lagi, dipepit kalau apa kaca puri malu. Tapi mereka yang sudah mensiapkan bekal, ya bersyukur, alhamdulillah ya. Zikir kita akan menjadi nur. Kaca puri yang cuma sekian itu akan diperluas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan Quran kita akan menjadi nur. Mahsyar, Siratal Mustaqim, Mizan, semuanya itu pasti akan dilewati. Semua melewati itu. Yang yakin pasti akan melewati itu, yang tidak yakin juga akan melewati itu. Jadi alhamdulillah kalau ada teman-teman yang sudah mempersiapkan diri itu ya. Kadang-kadang saya kalau bicara mengulas kematian ya, tinggalan zaman orang mati udah masih suwe ya. Terlalu kolot berpikir mati katanya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi ini kan sesuatu yang harus saya sampaikan. Semua pasti akan mengalami itu. Beruntunglah orang-orang yang sudah sejak dini mempersiapkan. Maka dari itu saya mengimbau pada jamaah sekalian ya, jagalah istiqomahnya. Saya sebut berulang-ulang, saya katakan ini adalah jalan keselamatan kita. Itu yang perlu diyakini itu. Karena kita semua pengen selamat ya, di dunia selamat, di akhirat selamat. Kita juga kan pengen meninggalkan anak-anak kita, jangan sampai membuat kita menangis di alam kubur nanti hanya karena ulah yang tidak benar anak-anak kita. Kita selalu mohon di setiap majlis 320 itu, anak-anak kita dibimbing ya Allah, anak-anak kita dibuka, diberikan tutup hati dan diberikan hidayah, agar kemudian apa? Ketika kita nanti meninggalkan anak-anak kita akan meninggalkan mereka dalam keadaan tersenyum, qurratu a'yun. Dulu saya pernah izazahkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca ini setiap kali di sholat 3 kali, agar kemudian nanti ketika kita menghadap Allah nanti kita tenang, kita tidak diribeti oleh urusan anak-anak kita, karena sejak sekarang kita sudah titip kepada Allah. Ya Allah, ini anak saya titipkan. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina, saya titip anak, saya titip istri, jadikan mereka itu apa? Qurrata a'yun, yang bisa membuat mata ini selalu apa? Selalu tenang, mata ini selalu indah ya. Kan banyak ya orang yang ngumpulin uang banyak-banyak, begitu sudah terkumpul banyak dia mati. Padahal ketika mati juga nggak bawa apa-apa, nggak kayak di India itu punya mobil mewah sampai mobilnya dikubur gitu kan. Di kita kan enggak ya. Bahkan ada gigi emas ketika kita mati ya. Atau barangkali kita suka cincin emas ya, cincin emas ini kemudian mati, kita muslim ya, dan ikut terkubur, wajib itu digali lagi dan dilepas cincinnya, wajib digali. Atau kita sayang duit, ngendongin duit 500.000, diikut dikubur. Ada yang ngasih tahu itu si mayit bawa uang 500.000, wajib digali ya, wajib digali lagi ya. Diambil duitnya karena nggak boleh bawa dia pikir mau masuk loket harus bawa uang. Enggak, semuanya akan ditinggalkan untuk anak-anak kita. Dan apa yang terjadi? Banyak mereka yang tidak bisa tersenyum melihat tingkah laku anak-anaknya setelah ditinggalin uang banyak ya. Jadi yakinlah ya, begini ya, kan kita kadang-kadang begini, ini kalau saya tidak ninggalin warisan ke anak, nanti anak saya makan apa? Itu adalah akidah sesat. Kita itu gak punya karya apa-apa pada anak kita itu ya. Kalau kita sudah meninggal, anak kita yang akan mendapatkan rezeki yang sudah ditakdir baginya. 4 bulan anak kita di kandungan, anak kita itu sudah ditakdir oleh Allah dengan rezeki-rezekinya.
Ada kita, nggak ada kita, dia akan mendapatkan rezeki itu. Ya. Oh nanti anak-anak saya kalau saya meninggalnya lebih dulu, anak saya masih kecil nanti terlantar. Nggak percaya Allah. Yang ngasih makan siapa? Yang ngasih makan Allah, yang ngasih rezeki juga Allah. Nggak ada kaitannya dengan kita. Iya, kalau kita hidup itu jalannya melalui kita. Kalau kita sudah mati, bisa jadi Allah kasih jalan yang lebih baik. Kita meninggal, istri kita masih cantik, dinikahi oleh orang yang lebih kaya dari kita, enak nggak? Lebih enak. Jadi intinya apa? Nggak ada urusannya dengan kita itu. Karena 4 bulan anak kita di kandungan itu rezekinya sudah dituliskan baginya, ada atau tanpa kita. Ada kita atau tanpa kita, rezeki itu akan datang sesuai dengan takdirnya, sesuai dengan tulisannya. Ya. Itulah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.